Ngambil ciki Bu. Sing bal sak bal ngoten apa? Selamat hari Ibu. Emang pantas kita disebut Ibu? Bu? Kebanyakan seorang ibu menginginkan anaknya itu pinter dalam bidang sekolah, betul enggak? Betul. Nilainya bagus, betul enggak? Nanti kalau sudah nilainya bagus, dapat pekerjaan yang layak, betul? Betul. Semua keinginan seorang ibu. Namun hal itu sangat gampang untuk diperoleh, Bu. Kita mencetak anak kita cerdas, kita mencetak anak kita supaya mendapatkan pekerjaan yang layak itu gampang. Yang susah apa? Yang susah adalah mendidik putra putri kita mempunyai sifat kejujuran, mempunyai sifat ketulusan, mempunyai sifat kasih sayang. Kira-kira ibu yang rasakan sekarang itu bagaimana? Kemarin acara pengambilan rapor, rata-rata semua orang tua bilang, "Bu, susah anak saya, Bu." Sekarang tuh yang dominan putranya apa ibunya? Ibunya kayaknya nih. Yang dominan itu sebenarnya yang mengatur itu anaknya apa ibunya? Kebanyakan zaman sekarang yang mengatur adalah anaknya. Malah ibunya yang diatur betul nggak? Oleh karena itu Ibu, kita seorang ibu itu wajib perbuatan kita itu menyirami anak-anak kita. Kalau kita siram dengan air jernih, dengan sikap perbuatan yang baik dari kedua orang tuanya, insya Allah kalau tanaman, ibarat tanaman kalau disiram dengan air yang bagus, kira-kira tumbuhnya bagus nggak? Bagus, akan berbuah manis. Begitu juga dengan kita seorang ibu, perbuatan kita itu ibaratnya menyirami putra putri kita. Nah kalau kita menyirami anak-anak kita dengan perbuatan yang keji, dengan perbuatan yang kotor, seperti halnya tanaman kalau disiram dengan air kotor, kira-kira buahnya gimana? Jelek, kerdil, nggak jadi berbuah. Sehingga ibu, kalau kita menginginkan putra putri kita dengan kejujuran, ketulusan, penuh dengan kasih sayang, harus disiram dengan perbuatan yang baik. Nah, kira-kira kita seorang ibu, sudah pantaskah kita dipanggil seorang ibu? Kalau kita belum pantas dipanggil seorang ibu, terus bagaimana selanjutnya? Secara biologis kita kan melahirkan, kita merawat, menyusui, pasti itu secara biologis dinamakan ibu. Seorang ibu itu seperti halnya bumi itu tempat berpijak, tempat menampung semua makhluk hidup, betul enggak? Di atas bumi semua makhluk hidup, di bawah pun bumi mengandung air mineral timah. Terus apa? Batu permata, emas, semuanya ada di dalam bumi. Nah, seorang ibu juga harus seperti itu, bermanfaat untuk semuanya bagi anak-anaknya. Sehingga ibu, kita kenapa ibu bumi disebut dengan ibu pertiwi? Ada nggak Bapak? Ibu disebut juga dengan ibu pertiwi. Ibu pertiwi itu bumi. Bumi itu bahasanya dengan siti. Bumi, lemah, tanah itu namanya siti. Nah, siapa yang namanya Siti? Ini namanya Julifa. Siti. Siapa anak namanya Siti? Siapa di anak sini? Oh, Siti.
Siti Khadijah, ada Siti ada Siti Maryam, ada Siti Asia. Contoh satu. Kira-kira kita bisa meneladani enggak seorang perempuan bidadari surga yang satu, Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siti Khadijah itu seorang kaya raya, bangsawan, pintar, cerdas, cantik. Kemudian nikah dengan baginda Rasulullah. Semua hartanya itu habis untuk dimanfaatkan membantu orang miskin, membantu janda, dan membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Juga perjuangan Rasulullah sampai habis harta bendanya untuk perjuangan Rasulullah. Siap nggak di sini yang namanya Siti? Sama nggak? Bisa nggak seperti Siti Khadijah? Abot katanya hari ini kita harus bisa mengusahakan untuk meneladani Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah yang biasanya sering kita apa Bu itu? Ada sholawatnya tuh. Enggak, sarang-sarang sholawat Khadijah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidati Khadijah ummul nabi wa ya ummuna fazlana fil mubarak rasyadana fil mubarak mahuna wal umrah bijari sahibil busra. Beliau adalah kekasih Rasulullah. Beliau adalah ibu kita semua, ummul mukminin, ibu kita semua, panutan kita semua. Ya faris lana bil kubrah, ya Allah, lapangkanlah hidupku, lapangkanlah dadaku dengan berkat Sayyidahku Kubra. Juga mudahkanlah berita gembira berkat Sayyidahku Kubra. Kita bersama dengan Sayyidah Khadijah di dunia hingga akhirat adalah sholawat Sayyidah Khadijah. Ibu, yang kedua Siti, yang kedua lagi Siti, Siti Fatimah adalah putri Rasulullah, putrinya Khadijah juga, putri Rasulullah. Ada kisah itu, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Ketika ada seorang musafir yang kehabisan bekal, orang musafir itu dalam perjalanan kehabisan bekal, dia datang kepada Rasulullah. Biasanya Rasulullah itu kalau habis sholat itu bersama dengan para sahabatnya. Datanglah seorang musafir menghadap Rasulullah. Ya Rasul, saya seorang musafir, saya kehabisan bekal, saya ingin melanjutkan perjalanan tapi sudah tidak mempunyai bekal. Ya Rasulullah, berilah aku sedekah. Aku belum makan, aku lapar. Apa jawab Rasulullah? Wahai seorang musafir, aku tidak mempunyai uang hari ini. Aku tidak bisa mengenyangkan perutmu, dan aku pun juga tidak bisa memberikan pakaian dan bekal untuk melanjutkan perjalanan kamu. Pergilah engkau kepada orang yang dicintai Allah. Siapapun. Pergilah engkau kepada seorang yang dicintai Allah. Dialah putriku Sayyidah Fatimah. Akhirnya musafir ini diantar oleh sahabatnya untuk pergi ke rumahnya siapa? Sepertinya tidak konek ya Bu ya. Kita fokusnya ke makan ya. Iya deh. Akhirnya musafir ini diantar oleh sahabatnya ke rumah siapa? Ke Siti Fatimah. Di sana ketat-ketat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai putri Rasulullah, wahai wanita yang dicintai Allah. Saya di sini diutus oleh Rasulullah, ayahmu. Saya di sini kehabisan bekal. Saya lapar, saya telanjang. Maksudnya nggak telanjang bulat itu mboten Bu. Ini pakaiannya sudah tidaklah layak. Saya minta
minta sesuatu kepadamu atas pesan Rasulullah ayahmu. Apa jawabnya Siti Fatimah? Wahai musafir, wahai seorang musafir, sesungguhnya hari ini pun aku juga tidak mempunyai apa-apa di rumah. Rasulullah, putrinya nggak menyimpan apapun di rumah, termasuk apa bu? Nggak punya ya bu ya? Nggak punya. Termasuk alhamdulillah ya di sini ya. Ada nggak pembekalan di rumah bu? Di dalam isi kulkas kita ada nggak? Ada kan? Ya. Ini Siti Fatimah loh. Ini surga ini. Putrinya Rasulullah nggak punya apapun. Akhirnya apa? Dia teringat. Kalau ia nggak punya sesuatu pun yang diberikan, dia teringat. Oh iya, aku mempunyai kalung. Aku mempunyai kalung, satu-satunya hartaku yang berharga. Hadiah pernikahannya dengan Sayyidah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ia masuk ke rumah, diambilkan kalung itu tadi, diberikan kepada musafir. Ini jualah untuk memenuhi keperluanmu, untuk memenuhi kebutuhanmu. Mudah-mudahan dengan harga kalung ini bisa menutupi kau yang ini ingin berpakaian, bisa mengenyangkan perutmu dan bisa membawa bekal perjalanan kamu. Akhirnya seorang musafir ini pergi kembali dengan sahabatnya Rasulullah, kembali kepada Rasulullah. Apa dia? Wahai Rasul, saya habis dari putrimu oleh